Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ba'du. Rabbana zidna ilma wa rzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الغفور الرحيم. Bapak Ibu semua sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini, petang hari ini bisa berkumpul kembali di rumah Allah Ta'ala ini, di masjid ini, dan ini satu kenikmatan yang besar yang tidak didapatkan oleh semua orang. Karena nyatanya banyak orang-orang yang belum merasa berkebutuhan untuk datang ke masjid, sedangkan kita bersyukur sudah diberikan perasaan butuh untuk datang ke rumah Allah Ta'ala. Itu satu. Dan yang kedua, ada yang sudah merasa butuh untuk datang ke rumah Allah Ta'ala, tetapi seperlunya saja, sholat kemudian pergi. Adapun kita bersyukur bahwa kita datang ke rumah Allah Ta'ala tidak hanya untuk sholat, tapi kita juga berdiam diri di dalamnya. Lalu ada juga yang sudah merasa butuh, sudah menikmati berada di rumah Allah Ta'ala, tetapi kesempatannya tidak leluasa. Kita bersyukur hari ini bisa datang ke rumah Allah Ta'ala, menjalankan sholat, lalu kemudian kita duduk menanti datangnya waktu sholat selanjutnya, kita beriktikaf dan kita sempurnakan dengan thalabul ilmi. Sementara ada sebagian saudara muslim kita yang sudah suka ke masjid, sudah menikmati keberadaan diri di masjid, tetapi pekerjaannya tidak memungkinkan. Kita saat ini itu teng Jogja niku pun boten kados riyen. Dulu itu Jogja itu tenang gitu ya. Temponya itu santai gitu. Kalau sekarang ada asar jam setengah 4, jam 4 sampai maghrib, bahkan lewat maghrib itu beberapa titik itu masih ramai dan macet. Nek boten dhewe niki didingan daerah kidul nggih pun Cerak Ring Road kidul nggih niku mboten patek rasa. Tapi nek pun daerah lor napa meneh lor Bulak Sumur mbah niku rasane ngeluh niku. Trimo rasah lewat kono niku nggih. Nggih, leres marai kemungsung. Jalan Kaliurang itu Masya Allah. Lalu kemudian Monjali, jelang Monjali terus Monjali ke utara. Itu rasanya penat sekali. Adapun dan itu kalau jam segini belum sampai rumah kan rasanya kan tengah ini mau kemerungsung ya. Adapun kita alhamdulillah sudah bisa di rumah, bisa menikmati wudhu, menikmati sholat berjamaah, dan kemudian duduk sejenak di rumah Allah Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini pertemuan kita ke-23 ya. Kita pertama kali masih di tengah-tengah pandemi ya, tanggal 5 Juli 2022. Ini kita ke-23. Nah, ini berkaitan dengan ziyadatus sholati. Jadi sebelumnya kita sudah sampai ke bahasan tentang Islamnya seorang sahabat. Dia orang Yahudi, tapi hatinya bersih, niatnya tulus, ingin mencari kebenaran, ingin hidup dengan lurus. Maka ketika ada nabi yang bukan orang Yahudi, nabi yang bukan Bani Israel datang ke kota Madinah, dia langsung menyambutnya. Dia langsung masuk ke dalam Islam. Sementara mayoritas Yahudi di zaman itu terima wegah manut marang wong sing dudu Yahudi. Ya, padahal mereka bertahun-tahun berkoar-koar mengatakan bahwa sesuk nek Nabi keri dhewe jedul, ya, kami akan memerangi bangsa Arab. Nah, itu kata-kata orang Yahudi Madinah pada masanya.
Jebule Nabi kari dhewe ne wong Arab. Wong Yahudi dong mangkel tahu betul bahwa yang datang kepada mereka itu adalah nabi, ya, tetapi nggak mau mengakui, ya, tidak mau mengakui. Nah, itu masalah mereka. Adapun ini sahabat yang namanya Abdullah bin Salam ini, dia orang yang jujur, ya, maka kemudian dia masuk Islam, ya, mudah sekali bagi dia masuk Islam. Bahkan dia sempat menyampaikan pada Nabi, kanjeng Nabi, nek, ya, nek jenengan kersa mang coba tanglet, mang jenengan takoni wong Yahudi niku, kula niku sapa? Nah, ternyata betul Nabi kemudian mendatangi orang Yahudi dan bertanya, kalian tahu siapa Abdullah bin Salam? Aku tahu. Dia ini wong alim, anaknya wong alim, sing sapi-api wong Yahudi. Terus bar niku Nabi tanglet, kira-kira nek dheweke mlebu Islam, piye? Ora mungkin. Ora mungkin wong kaya dheweke sing ngerti agama Yahudi iki gelem mlebu Islam. Lalu kemudian Abdullah bin Salam muncul dari balik persembunyiannya dan menyampaikan. Ya, menyampaikan apa? Ya, dia mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu dia. Langsung kemudian omongannya balik semua. Bacaan kok ngono niku Abdullah bin Salam kan orang genah lah. Jadi berubah omongannya hanya dalam hitungan menit itu berubah. Tadinya mengatakan bahwa Abdullah bin Salam itu salah sawijining wong Yahudi sing paling becik, paling apik, gara-gara kemudian dheweke niku mlebu Islam juga ganti omongane. Wajan wong ora jelas kuwi. Itu sampai segitu. Nah, itu lalu kemudian karena orang Yahudi pada saat itu di Madinah itu yang menguasai ekonomi itu kan orang Yahudi, ya. Nah, dan mereka itu pelit-pelit, yang Yahudi itu orangnya pelit-pelit. Nah, maka kemudian saat itu kaum muslimin kesulitan untuk mendapatkan air. Lalu ada yang menjualnya, ya. Dan menjualnya mahal sekali. Maka kemudian Nabi mengatakan man yashtari bi'ra rumah bi khairin lahu minha fil jannah. Sapa wong sing gelem nuku sumur kuwi kanggo maslahate kaum muslimin, ya sesuk dijoli teng swarga. Maka ishtaraha Utsman bin Affan bimalihil khas wa sabbanaha lil muslimin. Maka kemudian Utsman bin Affan dia membeli sumur itu dengan harga mahal, lalu kemudian menyerahkan penggunaannya untuk kaum muslimin. Nah, itu dia, ya. Kita menemukan orang-orang yang menggunakan kekayaannya untuk kemaslahatan orang banyak, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada, jadi ketika sholat itu diwajibkan oleh Allah 5 waktu sebelum Nabi hijrah, itu tesih dua, ya. Subuh loro, duhur loro, asar loro, maghrib loro, isya loro. Nanti setelah Nabi pindah ke Madinah, kemudian rokaatnya mulai berbeda-beda. Duhur jadi 4, asar jadi 4, maghrib jadi 3. Lama furidatis shalawatul khamsu fil Isra'i wal Mi'raj kanat kullu shalatin rak'ataini illa al-maghrib fakanat thalatha raka'at. Jadi tadi ada sempat salah sebut, ya, semua sholat itu asalnya 2 rakaat kecuali maghrib. Maghrib itu awal sudah 3 rakaat. Jadi awal diperintahkan Allah sholat dari 50 waktu ke 10 waktu ke 5 waktu, ya, itu asalnya 2 kecuali maghrib yang 3 rakaat. Faja'al wahyu bi ziyadati raka'ataini li sholatil zuhri wal asri wal isya. Lalu kemudian Allah itu menunjukkan apa? Di antara prinsip syariat Islam itu adalah kebertahapan.
Jadi memang kalau kita misalkan ngajak orang pengen jadi baik, pengen jadi soleh itu juga jangan langsung sing abot-abot, alon-alon saka sing enteng. Asalnya yang namanya sholat itu 5 waktu. Tapi kalau ada orang yang belum sholat, nah kita ingatkan, ya usah sholat, ya dong iso 5, ya papat, dong iso papat, ya telu, dong iso telu, ya loro. Jadi kita ngajak sholatnya itu diingatkan bahwa sholat itu 5 waktu. Tapi kalau belum bisa, minimal gue sak sholat, juk rong sholat, juk telung salat. Itu dia. Tentu kalau sholat cuma sehari 3 kali itu masih kurang. Tapi minimal wis gelem salat itu muga-muga dadi kebajikan. Semoga itu menjadi sebab yang bersangkutan mendapatkan ya hidayah dari Allah untuk sholat 5 waktu. Nah, ini kita lihat sholat 5 waktu itu awalnya tadi ya rong rokaat kecuali sholat maghrib. Lalu kemudian turun wahyu yang mengatakan kepada Nabi, nek sholate duhur asar ngisya tambah rong rokaat menjadi masing-masing 4 rokaat. Wasabatal amru ala dzalika, dan perkara itu sampai sekarang tetap berlaku sampai nanti akhir zaman. Lalu kemudian ada hadis dari Nabi tentang keutamaan Bani Salamah. Bani Salimah. Arada Banu Salimah. Nah, ini ada Salamah, ada Salimah. Kenapa kok bisa Salamah dan Salimah? Nah, itu pilihan. Ya, itu memang keluarga besarnya itu memang namanya Salimah, bukan Salamah. Ya, itu bukan karena persoalan kebahasaan, itu memang jeneng. Jadi ora iso diurak ati. Arada Banu Salimah an yatruku diyarahum wa kanat fi atrafil madinati ba'idah 'anil Masjidin Nabawi hatta yaqtaribu minal Masjidin Nabawi. Nah, ketika dibangun Masjid Nabawi, di antara keluarga yang jauh rumahnya dari Masjid Nabawi adalah keluarga Bani Salimah. Omahe niku aduh. Ibarat kata masjid iki omahe pundi wong wetan niku niku. Terus masjid-masjid sing teng liko-liko niku dereng enten. Dadi waduh. Lalu kemudian apa? Bani Salimah niki arep ngedol omahe, arep tuku omah sing cerak kalian Masjid Nabawi. Lalu kemudian apa? Fakhasya Rasulullah an tu'ral Madinah fanahahum wa qala ya Bani Salimah diyarukum tuktabu asarukum fasabatu fi manazilihim. Nah, itu dia. Nah, karena Nabi khawatir ya orang-orang nanti kemudian berkumpul di dekat Masjid Nabawi semua jadi ramai riuh ribut, dan wilayah-wilayah yang jauh itu ditinggalkan kaum muslimin ya, karena itu kan juga berkaitan dengan kedaulatan wilayahnya. Sing adoh-adoh niku kok ditinggal itu kan membahayakan. Maka Nabi mengatakan, wahai Bani Salimah, rumahmu itu dicatat Allah sebagai tanda atau jejak dari keberadaanmu. Ya, Allah sangat menghargai hal itu, oleh karena itu jangan kamu tinggalkan. Maka kemudian mereka merasa mantap karena Kanjeng Nabi sudah memberikan pernyataan begitu. Mereka tetap rela tinggal di rumah mereka meskipun jauh dari Masjid Nabawi. Itu dia. Lalu kemudian ketika kekuatan kaum muslimin di kota Madinah itu semakin hari semakin besar, maka akhirnya Nabi mengizinkan jihad fisabilillah. Jadi ketika kaum muslimin di Mekah akhir itu sebetulnya kekuatannya juga sudah semakin besar. Andaikan harus senggel melawan wong Quraisy itu nggih pun mampu. Tapi Allah belum mengizinkan, dan di antara pelajarannya adalah untuk belajar bersabar. Karena kekuatan sabar itu besar sekali. Dan kekuatan sabar itu luas ya. Kekuatan sabar itu luas. Sabar itu kita butuhkan untuk banyak hal. Untuk tetap taat kita butuh sabar ya. Men sholat tetap 5 waktu, tetap awal waktu, tetap jamaah, tetap neng soft pertama itu. Kalau kita nggak sabar itu ditinggal itu. Dia butuh kesabaran.
Lalu juga kesabaran untuk apa? Meninggalkan maksiat. Sabar men ora mendem. Sabar men boten miso. Sabar men boten ngelanggar hak wong liya. Sabar men boten napa ngrusak kehormatane wong liya. Pengen misuh tahan, pengen mendem tahan, pengen ngolekke wong tahan ya. Itu butuh kesabaran. Termasuk sabar yang paling berat niku napa? Sabar menerima takdirnya Gusti Allah. Ya, karena ada masa-masa ketika Allah itu menetapkan kepada kita hal-hal yang tidak kita senangi. Nek hal nyenengke, sebetulnya ketetapan Allah itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Dan dua-duanya butuh sabar. Ya, jenengan misalkan ditetapkan Gusti Allah sugih. Ya, niku nek mboten sabar niku ming foya-foya edan-edanan niku. Ya, senajan ngrumangsani ora duwe alangan, tuku apa-apa lakoni senajan duwe duit. Ya, karena duwe ngrumangsani duwe duit, pengen tuku apa tuku. Nah, itu kalau nggak sabar itu mulai tuku-tuku niku nggih ngawur. Tidak mempertimbangkan barang itu penting atau tidak, berharga atau tidak, berguna atau tidak. Termasuk kalau nggak waspada ya pada anak-anak ya senajan sayang karo anaknya duitnya akeh anak pengen apa tuku. Itu kalau nggak sabar itu tentu akan banyak pengeluaran yang tidak bernilai. Serta sebaliknya, dengan Allah takdirkan kita sulit, ya, bukan karena dosa kita, bukan karena apa-apa, Allah ingin tetapkan begitu saja. Nah, belajar untuk sabar menerima ketetapan Allah itu wajib hukumnya. Ya, di antara tantangan berat itu adalah ketika kita harus sabar dan ridho terhadap ketetapan Allah yang mungkin kita tidak senang. Jadi kita harus apa? Masya Allahu ya atau qadarullahu wa fa'ala ma syaa. Ya wis itu ketetapan Gusti Allah lah Gusti Allah iki nek netapke sesuatu ya sesuai kehendaknya. Ya, kita jangan sampai bertanya, wah foto Gusti Allah ini nih. Andai kan orang-orang Gaza yang paling layak begitu, nggih, mereka dibombardir, dibunuhi, nggak laki, nggak perempuan, nggak anak-anak, dibunuhi semua. Mereka sabar ya, nangis, nangis, nangis tenan itu. Jangan entek-entekan loh. Bom yang dijatuhkan di Gaza selama 1 tahun terakhir itu 3 kali lipat dibandingkan bom yang dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki. Orang edan nopo niku wong Zionis Israel biadab laknatullah niku. Tapi orang Gaza Masya Allah. Kita jadi merasa hidup kita ini penuh main-main ya kalau kita membandingkan dengan orang-orang di Gaza. Nah, tapi tadi setelah Allah melatih kaum muslimin khususnya orang-orang Mekah untuk bersabar, begitu mereka pindah ke Madinah dan kekuatannya semakin besar, akhirnya Allah mengizinkan mereka untuk berjihad. Lamma istaqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinati ja'ahul wahyu bi tashri'il jihadi. Ya, setelah Nabi tinggal beberapa saat di Madinah, Allah turunkan syariat jihad. Ayatnya beripun udina lilladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahurimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Allah mengizinkan atau diizinkan bagi orang-orang yang diperangi dengan kezaliman ya, untuk berperang melawan kezaliman tersebut. Sungguh Allah itu mampu untuk menolong mereka.
yaitu orang-orang yang diusir dari negerinya tanpa alasan, kecuali semata-mata karena mereka mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah kepada manusia dengan menggunakan manusia lainnya, ya tentu akan ada banyak yang dibinasakan, ya. Masjid-masjid, ya, rumah-rumah, dan sebagainya. Dan orang-orang ini, ya, orang-orang yang Allah izinkan adalah orang-orang yang mereka itu apa? Ya, karena mereka berperang dengan kesalihan, Allah katakan orang-orang yang jika kami berikan kekuasaan kepada mereka di atas muka bumi, mereka menegakkan sholat, membayar zakat, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan bagi Allah lah akibatul umur, ya, hasil akhir dari semua perkara. Al-ghazwah hiya kullu ba'tsin kharaja fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi syarifati sawa'un qatala fiha aw lam yuqatil. Nah, istilah yang dipakai untuk perang yang diikuti oleh Rasulullah itu adalah ghazwah. Kata ghazwah itu perang yang dilakukan oleh kaum muslimin dan Nabi Muhammad ikut. Baik itu nanti terjadi pertempuran ataupun tidak terjadi pertempuran, hanya ming diparani juk dolunga musuhe atau pengepungan tapi nggak terjadi perang, itu disebut ghazwah dan Nabi ikut. Nah, ini istilah teknis di dalam sirah nabawiyah, yaitu kalau disebut ghazwah itu perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 21 ghazwatan, dan Nabi selama 7 tahun tinggal di Madinah terlibat ke dalam 21 ghazwah, 21 perang. Jadi kalau di rata-rata ya tiap setahun 3 kali. Setahun 3 kali itu ya 4 bulan sekali, ya. Tapi perang itu jangan dianggap sederhana, Bapak Ibu sekalian. Bisa bayangkan nggak, itu kan safar jauh, ya. Le buang air piye, le madang piye, le mangan piye, le turu piye, itu tidak mudah. Ya, dan hebatnya mereka tidak jadi psikopat, tidak jadi wong-wong sing golek-golekane yang pengen melarani wong liya, pengen mateni wong liya. Ya, mereka menjadi orang-orang yang tetap waras, tetap normal, jiwanya damai. Ya, kaum muslimin didikan Nabi itu memang luar biasa. Tentara-tentara Amerika yang dikirimkan ke Afghanistan itu dong stres itu. Mantan sing dari psikopat pengen mateni wong bae. Mungkin Zionis sekarang tuh ya gitu, kan. Ngomong Yahudi Israel itu, kan, pengen mateni wong soalnya dipateni. Memang betul-betul rusak ini ya, itu kemanusiaannya, ya. Nah, itu dia, Nabi mengikuti 21 ghazwah. Awwaluha ghazwatul Abwa ay Wuddan. Perang yang pertama kali diikuti Kanjeng Nabi namanya perang Abwa, atau juga disebut sebagai perang Wuddan. Adapun perang terakhir yang diikuti oleh Kanjeng Nabi itu adalah perang Tabuk. Kanjeng Nabi pertama kali ikut perang itu umurnya 55 tahun. Jadi Kanjeng Nabi pertama kali ikut jihad perang itu usianya 55 tahun. Sedangkan terakhir kali Kanjeng Nabi itu mengikuti perang itu usianya adalah 62 tahun. Itu pun sepuh, ya. Yuswa 55 lagi pertama kali melu perang. Itu awake ora ketok-ketok niku, nggih. Nah, nek kon suwe ra tau olahraga kon senam pisan awake keju-keju, nggih. Awake kemeng-kemeng, ya. Jangankan sing mulai 55, usiane 40 wae awake wis kaku-kaku. Ya mungkin wong zaman sakniki nggih. Nek wong zaman dhisik wong sregep obah, awake luwih kuat. Lalu kemudian setelah syariat itu diturunkan, Nabi mulai mengutus sariyah. Sariyah itu adalah ekspedisi militer. Jadi militer bergerak mencari sesuatu, bisa mengejar kelompok tertentu atau mengawasi kelompok tertentu, itu sariyah. Dan Kanjeng Nabi boten derek.
Kanjeng Nabi mboten melu. Yang pertama kali dikirim adalah sariyahnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, ini Pak dene Kanjeng Nabi tur umure mung beda setitik. Dan Hamzah dengan Nabi Muhammad itu saudara sepersusuan. Jadi nek ditinjau saking awune Hamzah niku Pak dene Kanjeng Nabi. Tapi nek ditinjau saking penyusuannya Hamzah itu saudara persusuannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai serak dan belani, ya. Hamzah itu masuk Islamnya kan kalau kita masih ingat senajan ono wong nggih ngonekke Hamzah kalau ponakanmu kalau dantemi karo Abu Jahal. Kanjeng Hamzah niku meskipun dereng mlebu Islam ora trimo. Abu Jahal dipuarani diantemi entek-entekan. Dan itu ngomong, napa? Karo ngopo nek aku saiki agamane melu Muhammad karo ngopo? Wah, itu ya. Sebagian sejarawan mengatakan Hamzah itu sebetulnya belum masuk Islam. Terus senajan mangkal karo Abu Jahal yo ngomong ngoten. Nah, senajan wis ngomong kados niku wis sisan wae mlebu Islam. Itu. Awwalu sariyatin ba'atsaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat bi qiyadati Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi pasukan yang pertama kali diutus Kanjeng Nabi itu adalah pasukan yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Wal hadaf i'tiradu qafilatin li Quraisy. Tujuan utamanya apa? Nututi kafilah dagange wong Quraisy. Tujuannya mengopo mendem barang-barangnya wong Quraisy, ngerampok. Lah kok oleh? Sebetulnya alasannya itu bukan merampok ya, tapi karena orang Quraisy itu jahat. Ketika kata wong Islam niku sing pindah saking Mekah, barang-barangnya ditinggal itu dijupuki kalian wong Quraisy. Itu dianggap nggak benar itu. Orang Arab pun menganggap itu perbuatan jahat. Maka kaum muslimin mencoba merebut kembali harta mereka dengan cara apa? Yaitu menghadang rombongan-rombongan dagangnya Quraisy. Napa melih Madinah niku kan teng lore Mekah. Wong Mekah niku nek pengin mara teng Syria niku mesti ngelewati daerahe wong Madinah. Nggih mayar mawon to cegat ning dalan njupuk barang. Itu. Lalu kemudian yang kedua ada sariyahnya Ubadah bin Al-Haris. Tsumma ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib. Niki Pak dene Kanjeng Nabi saking simbah sing beda. Abdul Muthalib niku simbahe Kanjeng Nabi itu disebut namanya Abdul Muthalib itu karena pas dheweke niku lahir niku teng luar kota. Bapak niku jenenge Hasyim niku mati teng luar kota, bar niku digoleki kalian Muthalib. Nah, Muthalib niku nggawa bali anake Hasyim menika teng desane teng Mekah niku dikira nek niku tuku budak isih cilik. Sehingga undang-undangan niku Abdul Muthalib, budake hamba sahayane Muthalib. Padahal itu bukan hamba sahayanya tetapi ponakane Muthalib. Nah, Muthalib punya anak namanya Haris. Haris punya anak namanya Ubaidah. Ini Pak dene Kanjeng Nabi sing mimpin syariah kedua kaum muslimin. Wal hadaf qafilatun li Quraisy wa sara bainahuma ramyun bin nibal ya. Nah, ini pasukan kedua ini sama ya mengejar rombongan dagangannya orang Quraisy. Dan sempat terjadi bandem-bandeman, panah-panahan, tombak-tombakan antara pasukannya Ubadah bin Haris kalian rombongan dagangnya Quraisy. Oke, itu dia. Maka kemudian nggak berhasil dan mundur karena memang Nabi berpesan ojo nganti mateni wong. Nah, itu ya. Nabi betul-betul melarang. Jadi tujuan ini ngendek rombongan dagang, mbok cukup barangnya tur ojo nganti ono sing
nyerang apa meneh mateni wong Quraisy. Niku pesene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika pasukannya Ubadah bin Haris niku berhadapan dengan rombongan, mungkin karena yang rombongan pertama pernah hilang, rombongan kedua niku dikawal nggih. Nah, lalu kemudian sempat melakukan perlawanan dan Ubadah karena paham banget yang kono sing mati, trimo mundur. Trimo mboten neruske upayane mendhet barang dagangane wong Quraisy. Lalu yang ketiga ada sariyahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Summa ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Abi Waqqas fi sariyatin liya'taridu qafilatan li Quraisy fa farrat al-qafilah. Nah, nek sing ketiga nika mboten sempet nglawan tur trimo melayu. Salajane wis ngonangi. Nah, kan pengalaman pertama rombongan dagangane Quraisy dipendhet. Sing keloro nyoba nglawan, sing ketiga trimo mlayu. Mangane bentrok ana sing mati ya trimo mlayu. Itu dia. Lalu kemudian di masa-masa awal di Madinah ya ada yang meninggal. Awwalu man tuwfiya bil Madinah minal muslimin ba'da hijrah huwa Kulsum bin Al-Hidn. Nah, ini menarik Bapak sekalian, orang Islam yang pertama kali mati di Madinah sejak Nabi pindah ke Madinah niku namanya Kulsum bin Hidm. Aneh jenenge ya. Kulsum niku lanang ya. Kulsum niku lanang. Jeneng lanang. Anggene wong Arab. Terus jenengan mboten sare ngorekon duwe anak apa putu iki jeneng Kulsum nggih. Umame dadi bahan poyokan. Jenengmu lanang apa wedok kan lumah repot ya. Kulsum niku jeneng lanang. Kathah jeneng-jeneng lanang niku sing rungok-rungoke niku nek dirungok-rungokke niku kaya jeneng wedok. Muawiyah niku lanang, Hamdullah lanang, Hudzaifah lanang. Niku jeneng lanang. Nek sing jeneng wedok sing mboten ngangge tak marbutah Asma niku wedok. Nggih, sinten meneh nggih? Salma niku jeneng wedok banget. Zainab itu jeneng favorit ya. Banyak sekali sahabiah yang namanya Zainab. Ya, Nabi punya istri namanya Zainab 2. Punya anak namanya Zainab, punya cucu namanya Zainab. Zainab itu jeneng lumrah, jeneng pasaran ya. Jeneng pasaran. Wa kana syaikhan kabiran. Kulsum niki kan wong sepuh. Sedo niku kan sedo tuwa nggih. Bahwa alladzi nazara alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima min taqatu Quba. Nah, Kulsum niku sing pertama kali nyambut Kanjeng Nabi. Kulsum niku dari ketika Kanjeng Nabi dereng tekan Madinah, lagi tekan Kuba, ini Bapak Ibu sekalian yang pernah haji atau umrah, pasti pernah diajak ke Masjid Kuba. Nah, itu masjid yang pertama kali didirikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi sampai di Kuba, Nabi niku ontone mandek teng omahe Kulsum bin Al-Hidm. Nah, niku Nabi ambeke sedo senajan sampun sepuh. Nah, tadi setelah Nabi mengirimkan 3 pasukan untuk mengejar rombongannya Quraisy, lalu terjadilah perang Abwa. Ini perang yang pertama kali diikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi Safar ala ra'si isnai asyara syahran minal hijrah kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awwali ghazwatin lahu. Di bulan Safar, nggih. Kalau bulan Safar itu di sini dikatakan bulan ke-12. Maksudnya bulan 12 itu adalah bulan ke-12 Nabi berada di Madinah, bukan berdasarkan urutan. Muharram itu menjadi bulan pertama itu setelah Kanjeng Nabi sedo. Ya, mungkin Umar membuat ketetapan bulan pertama niku jenenge Muharram. Walaupun niku ditereke sasi hijrah, padahal hijrah niku sanes teng sasi Muharram nggih. Hijrah niku teng sasi Muharram. Tapi kenapa kok Muharram diidentikan dengan hijrah? Karena itulah
pertama kali Nabi mendiskusikan persiapan hijrah dari Mekah ke Madinah. Berangkatnya memang 2 atau 3 bulan setelah itu, tetapi persiapannya sejak bulan Muharram. Nah, Muharram baru disebut sebagai bulan pertama itu ketika Nabi sudah seto dan Umar bin Khattab menjadi khalifah yang menetapkan penggunaan tanggal atau penanggalan Hijriah sebagai penanggalan Islam. Saat itu penanggalan yang lain ya sudah ada, penanggalan Romawi ya wonten. Masing-masing kebudayaan punya penanggalannya sendiri-sendiri, ya. Tapi wong Islam niku ngangge penanggalan Hijriah. Nah, penanggalan Hijriah niku bulan-bulannya berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala seperti yang pernah kita bahas di dalam surat Taubah ayat 36. Inna iddatasyhuri indallahi 12 syahra. Jumlah bulan di sisi Allah itu 12 bulannya Hijriah niku benten kalian bulannya Masehi nggih. 12 sasine Masehi niku hasil hitung-hitungan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan mang panjenengan cermati 4 bulan terakhir Masehi niku angka sing meleset loro. Petang sasi niku napa? September, Oktober, November, Desember. Septa, Okta, Nova, Dasa. Septa niku pinten? Sabtu niku pinten? Pak Sabtu niku anak pinten biasanya? 7. September itu asalnya bulan ke-7. Saat ini September bulan ke-9. Dia geser 2. Oktober, Okta. Okta niku pinten? Oktagon, wong sing do gelut-gelut niku teng napa jenenge? Napa istilahnya sing pertarungan niku? MMA malah apal seneng nonton niku sing gelut-gelut niku. Nah niku ringe niku biasanya disebut oktagon. Oktagon niku segi 8. Tapi saat ini Oktober sasi kaping 10. Saat ini Oktober sasi 10. Desember dasa sedoso doso pinten 10. Tapi saat ini sasi ke 12. Desember kan 12 loh Pak. 12. Nah itu dia. Kenapa kok bisa geser 2? Karena memang asalnya itu bulan Masehi niku 10. Niku musim tandur, Maret niku nandur. Maret niku tandur, dihitung 10 sasi. Desember niku panen. Bar niku wonten 60 dina niku mboten dikai jeneng sasine, niku dienggo wektu nunggu mangsa tandur melih. Niku teng Romawi riyen. Nah, waktu terus pun puluhan tahun diedit dikai jeneng sing 60 dina niku dikai jeneng sing pertama niku nganggo jeneng Dewa Januari. Niku Dewa Janus. Niku dewane wong Romawi. Nah niku Februari nggih sami. Niku saking Dewi Afrodit niku nggih. Niku dadi dewa. Jadi jeneng Januari Februari niku saking jeneng dewa. Dadine 12 sasi. Nah, 12 sasine Hijriah niku benten kalian Masehi. Senajan niku saking ketetapannya Allah Subhanahu wa taala fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Nah, itu dia. Kharaja Rasulullah fi awwali ghazwatin lahu. Nah, itulah di perang Abwa atau Bubat ya. Nabi ikut perang untuk pertama kalinya. Wedan ya, namanya Abwa atau Wedan itu perang yang pertama kali diikuti Nabi. Dan apa yang terjadi saat itu? Kejadiannya mirip sebelumnya, yaitu ketika Nabi kan ikut, okay? Niku geruduk rombongan dagang Quraisy dan niku jebule rombongan dagang Quraisy niku sedereng tekan ketemu pasukan Kanjeng Nabi pun melayu sikik nglewati dalan sing gitu. Jadi meskipun disebut perang, niku Kanjeng Nabi dereng sempat ketemu kalian rombongannya ngomong Quraisy gitu. Lalu perang Buat ya,
Summa kharaja Rasulullah fi Rabiul Awal, mau teng sasi Safar ya. Safar, kemudian apa? Rabiul Awal. Jadi sesasi kemudian ya kanjeng Nabi niku keluar ya di ghazwatihi tsaniyah wa ya ghazwatul Buat ya lagi-lagi ya pasukan Quraisy niku melayu. Jadi bola-bali niku wong Quraisy niku sing arep dijukuk hartane karena kanjeng Nabi niku tujuane mboten mateni nggih. Pengen jukuk hartane sing dhisik dirampok wong Quraisy. Wong Islam niku sing do pindah teng Madinah niku omahe ditinggal niku dijarah. Ya, dijarah kalian wong Quraisy. Mula kanjeng Nabi niku pengen mundut meneh hartane. Ya. Dan juga itu punya pengaruh ekonominya wong Quraisy. Tapi ini ku pertama kali, kedua kali berhasil, setelah itu tidak pernah berhasil. Lalu kemudian Ghazwatul Usyairah, summa kharaja Rasulullah fil ghazwati tsalisah wa hiya Ghazwatul Usyairah wa kanat fi Jumadil Akhir. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Alat petang sasi ya ala sisi tadi asyar syahran minna hijratihi. Nah, itu dia. Itu adalah perang-perang yang dilakukan Nabi yang sebetulnya tidak terjadi benturan, tidak jadi tempuran, tidak jadi pembunuhan ya, tidak ada pertumpahan darah. Itu sebelum terjadinya perang Badar. Nah, itu dia. Nah, Bapak sekalian dirahmati Allah, itu bahasan kita pada malam hari ini. Ya, beberapa perang kita sebutkan secara ringkas saja karena tidak ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pertempuran dan pertumpahan darah. Insya Allah kita lanjutkan selapan lagi, ya, selapan pekan lagi, di selapan hari lagi. Insya Allah kita cukupkan pertemuan hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi